Halo rekan-rekan pembelajar, salam planters. Di episode yang ketiga, setelah kita membahas sebelumnya mengenai kepemimpinan, kemudian manajemen usaha perkebunan, kita akan masuk lebih detail mengenai akuntansi keuangan dan pengendalian lainnya. Akuntansi keuangan ataupun yang laporan keuangan, itu merupakan bentuk ataupun output dari apa yang telah direncanakan, kemudian apa yang telah diorganisasikan ataupun digerakkan, sehingga terlihat hasilnya dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari macam-macam, ada laporan arus kas, ada laporan posisi keuangan ataupun neraca, ada laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan ekuitas. Di masing-masing laporan itu terlihat apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang paling sangat signifikan adalah masalah pendapatan dan biaya. Pendapatan biaya ini tidak hanya serta-merta dikarenakan faktor eksternal, tapi dipengaruhi juga oleh faktor internal tadi. Bagaimana seorang pemimpin mampu mempengaruhi anggotanya sehingga mereka bekerja dengan lebih giat, sehingga mereka bisa melakukan efisiensi biaya dan sebagainya macamnya, itu tercermin di dalam laporan keuangan. Nah, dalam laporan keuangan ada yang namanya biaya. Salah satu komponen biaya adalah namanya biaya pemasaran ataupun biaya untuk mengeksekusi marketing mix. Nah, biaya pemasaran ini sebenarnya manfaatnya banyak. Banyak yang mengatakan bahwa pemasaran ini sifatnya buang-buang duit ataupun boros. Padahal sebenarnya biaya pemasaran ini berfungsi untuk mengubah orang yang hanya sekedar calon ataupun suspek menjadi mitra ataupun partner kita di masa depan. Apapun itu produknya, baik itu produk usaha perkebunan, produk hilir dari perkebunan, produk downstream FMCG dan sebagainya macamnya gitu. Jadi sangat dibutuhkan sekali marketing mix di dalam sini. Namun pendapatan dan biaya tadi serta atau strategi-strategi lain itu tidak hanya sekedar strategi, dibutuhkan pengendalian di dalam itu. Pengendalian itu ada sifatnya dua, preventif dan represif. Preventif itu sifatnya seperti kepatuhan, patuh dengan disiplin SOP perusahaan sehingga apapun yang dilakukan tidak melenceng dari rambu-rambu yang dimiliki oleh perusahaan. Yang represif itu ketika pengendalian itu sudah sifatnya melenceng ataupun kita bilang tidak lagi dalam batasan SOP sehingga dibutuhkan pengendalian yang represif atau perbaikan, koreksi. Nah, rekan-rekan tidak gampang memang untuk bisa melakukan pengendalian ataupun mengencourage kepatuhan karena itu yang kita arrange ataupun manage adalah manusia ya, yang memiliki persepsi, latar belakang, attitude yang berbeda, bervariasi. Nah, inilah tadi fungsi pemimpin yang efektif yang bisa membangun tim yang efektif di mana tim tadi yang beragam tadi itu bisa mencapai tujuan bersama, yaitu bisa menghasilkan laba yang pastinya dikarenakan pendapatan yang meningkat dan juga biaya yang bisa ditekan seefisien mungkin, namun tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam proses organisasi tersebut. Demikian dari saya di episode kali ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.